Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah? Semoga sehat selalu ya, dan harus tetap semangat belajarnya meskipun belajarnya di rumah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 8, subtema 1, mata pelajaran matematika dengan materi, sudut, dan juga jenis-jenis sudut. Namun, sebelum kita beranjak ke materinya, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu dengan harapan semoga video pembelajaran kali ini bisa kita pahami dan tentunya bermanfaat bagi kita semua. Ala dinia bisyafati Rasulillah lahumul Fatihah. Berdoa selesai, dan diharapkan nanti setelah anak-anak melihat video pembelajaran kali ini, anak-anak dapat menentukan sudut beserta jenis-jenis dari sudut itu sendiri. Untuk selanjutnya, mari kita cari tahu sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan sudut itu. Untuk mempelajari mengenai sudut, mari kita perhatikan pada gambar di samping. Di situ ada gambar contoh dari sudut, di mana yang dimaksud dengan sudut ini adalah daerah yang terbentuk dari dua buah ruas garis yang titik pangkalnya sama. Jadi kalau kita melihat pada gambar di samping, yang dimaksud dengan sudut itu adalah yang sesuai ditunjukkan pada tanda panah. Dan yang dimaksud dengan ukuran sudut ini adalah seberapa besar sudut yang terbentuk antara garis A dan juga garis B. Kalau kita melihat pada gambar itu berarti ukuran sudut ini adalah seberapa besar sudut yang terbentuk antara garis OA dan juga garis OB. Dan untuk ukuran dari sudut ini biasanya dinyatakan dengan derajat, misalnya 45 derajat, kemudian 90 derajat, atau bahkan sampai 180 derajat. Nanti kita akan bahas pada jenis-jenis sudut. Dan untuk mengukur besarnya sudut ini bisa kita menggunakan penggaris busur. Mungkin yang di rumah memiliki penggaris busur bisa kita manfaatkan untuk mengukur suatu sudut. Selanjutnya kita akan belajar mengenai jenis-jenis sudut. Kira-kira ada berapa sih jenis-jenis sudut itu? Jadi jenis-jenis sudut itu ada 4 macam. Yang pertama ada sudut lancip, kemudian yang kedua ada sudut siku-siku, kemudian yang ketiga ada sudut tumpul, dan yang keempat ada sudut lurus. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Untuk jenis dari sudut yang pertama, ini kita akan belajar lebih dalam mengenai sudut lancip. Apa sih sudut lancip itu? Mari kita perhatikan pada gambar di samping. Jadi sudut lancip itu contohnya adalah seperti pada gambar di samping. Dan sebenarnya sudah kita perlihatkan ya pada gambar sebelumnya, itu juga merupakan bentuk dari sudut lancip. Jadi sudut lancip ini adalah sudut yang besarnya 0 derajat sampai 90 derajat. Dan apabila kita lihat pada gambar di samping ini, jarak antara garis OA dan juga garis OB ini tidak terlalu jauh, jadi sekilas terlihat menyempit. Itulah yang dinamakan sudut lancip. Dan kalau kita lihat pada contoh dalam kehidupan sehari-hari kita, itu misalnya ketika jarum jam menunjukkan pukul 10 tepat. Di situ jarum jam yang panjang menunjuk di angka 12, kemudian jarum jam yang pendek menunjuk di angka 10. Dan jarum jam tersebut secara tidak langsung membentuk sudut lancip. Dan untuk jenis sudut yang kedua, yakni sudut siku-siku. Bagaimana sih bentuk dari sudut siku-siku itu? Mari kita perhatikan pada gambar di samping. Pada gambar di samping itu merupakan contoh bentuk dari sudut siku-siku. Dan berbeda dengan sudut lancip, sudut siku-siku ini besar sudutnya adalah 90 derajat tepat, tidak kurang dan juga tidak lebih. Dan kalau kita perhatikan, garis OA itu lurus ke atas, kemudian garis OB ini lurus ke samping sehingga membentuk huruf L. Dan pada sudut siku-siku ini memang biasanya itu ditandai dengan tanda siku atau seperti membentuk huruf L. Dan itulah yang dinamakan dengan sudut siku-siku. Kalau kita memperhatikan pada contoh di sekitar kita ambil contoh lagi dari jam. Sudut siku-siku ini bisa terbentuk ketika jam itu menunjukkan pukul 3 tepat ataupun pukul 9.
itu bisa membentuk suatu sudut siku-siku. Dan untuk selanjutnya, jenis sudut yang ketiga yakni sudut tumpul. Bagaimana bentuk dari sudut tumpul? Kita lihat pada gambar di samping. Sudut tumpul ini berbeda dengan sudut siku-siku dan juga sudut lancip. Kalau terlihat sekilas pada gambar di samping, sudut tumpul ini lebih melebar jarak antara garis OA dan juga garis OB-nya. Dan memang dari segi ukuran itu memang beda. Kalau sudut tumpul ini ukurannya ataupun besarnya itu kisaran antara 90 derajat sampai 180 derajat. Jadi melebihi dari sudut siku-siku. Kemudian kalau kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari, kalau dari jam itu biasanya ketika jam itu menunjukkan pukul 5 ataupun juga pukul 7 tepat. Jadi jarum jam itu nanti akan membentuk suatu sudut tumpul. Sekarang kita akan belajar jenis sudut yang terakhir. Jenis sudut yang terakhir ini adalah sudut lurus. Apa sih sudut lurus itu? Jadi sudut lurus ini adalah sudut yang besarnya 180 derajat tepat, tidak kurang dan juga tidak lebih. Untuk contohnya kita bisa melihat pada gambar di samping. Sudut lurus ini jika kita lihat sebenarnya sangat mudah untuk kita kenali atau untuk kita pahami. Karena sudut lurus ini, kalau pada gambar tersebut, garis OA dan juga garis OB ini seakan-akan membentuk suatu garis lurus. Dan titik tengahnya ini adalah yang dinamakan dengan sudut lurus. Untuk contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika jam menunjukkan pukul 6 tepat. Jadi secara tidak langsung, jarum jam tersebut akan membentuk suatu sudut lurus. Baik, untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan contoh soal. Bagaimana contoh soal itu? Mari kita simak pada contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang pertama, di situ terdapat suatu gambar jam. Dari gambar jam tersebut, adakah sudut yang terbentuk? Dan sudut apakah itu? Kalau kita melihat pada gambar jam tersebut, jam itu menunjukkan pukul 3 tepat, yang mana jarum jam panjang menunjuk di angka 12 dan jarum jam pendek itu menunjuk di angka 3. Kira-kira adakah sudut yang terbentuk dari jam 3 itu? Ya, tentu ada. Dari jam 3 tersebut, sudut yang terbentuk yakni sudut siku-siku. Dan untuk besar sudutnya adalah 90 derajat. Seperti yang sudah kita bahas pada penjelasan sebelumnya. Nah, mari kita mencoba untuk mengerjakan contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, selama bulan Ramadan, kegiatan sekolah Doni hanya berlangsung 3 jam dan dimulai pukul 8.00. Sudut apakah yang terbentuk dari Doni mulai sekolah dan ketika Doni selesai sekolah? Kalau kita memperhatikan soal tersebut, Doni memulai sekolah itu pukul 8.00, yang mana pada pukul 8.00 ini sudut yang terbentuk adalah sudut tumpul. Sedangkan ketika Doni selesai sekolah, yakni 3 jam setelah 8.00, berarti menunjukkan pukul 11.00, sudut yang terbentuk dari jam 11.00 ini adalah sudut lancip. Sehingga ketika Doni memulai sekolah, sudut yang terbentuk adalah sudut tumpul, dan ketika Doni selesai sekolah, sudut yang terbentuk adalah sudut lancip. Akan ada 3 soal yang harus dikerjakan oleh anak-anak. Namun sebelum itu silakan dipersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya. Baik, itulah video pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari Ustadz, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.